Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Hari ini izin saya akan menyampaikan beberapa bahan ya untuk sistem pemanfaatan sistem untuk pelatihan sistem survei terpadu YES, di mana sistem ini memanfaatkan untuk efektivitas survei online terhadap program YES yang ada di Kementan yang bekerjasama dengan Universitas Koperasi Indonesia. Nah, tujuan dari sistem ini yang pertama memiliki fasilitas ya untuk penggunaan sistem, lalu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, lalu memaksimalkan terhadap pemanfaatan data dan menjamin konsistensi penggunaan, dan terakhir mengurangi ketergantungan pada dukungan teknis. Nah, adapun sasarannya dan caranya, yang pertama pasti ada petugas survei atau enumerator yang ada di lapangan. Yang kedua ada koordinator survei, di mana nanti dia akan mengecek setiap transaksi yang telah diinput oleh enumerator. Dan yang ketiga bisa ada analisis data dan atau untuk perencanaan program. Dan keempat nanti ada administrator tingkat lokal atau unit kerja, dan terakhir ada pihak lain yang terlibat dalam ekosistem YES. Adapun fitur dari program aplikasi YES ini, yang pertama nanti ada pembuatan utamanya pembuatan survei dan pengolahan survei, lalu nanti ada pengumpulan data juga, lalu nanti ada pemantauan dan administrasi data, dan ada terakhir ada mode analisa pelaporan data. Ini mungkin gambaran sederhana untuk mode aplikasi survei, di mana nanti ada editor, template, dan tinjau dari setiap surveinya. Nanti ada pengumpulan data dari berbasis web ya, di mana setiap proses jika sudah selesai nanti akan divalidasi oleh surveyornya. Lalu yang terakhir ada modul pemanfaatan dan dari data, di mana dashboard ini memiliki konsep manajemen data yang terpusat, modul trail, lalu manajemen dari setiap pengguna. Dan terakhir dan selanjutnya ada modul analisa dan pelaporan, ada menu ekspor data dan pelaporan custom. Dan untuk sisi persiapannya, pertama bisa menggunakan Google Chrome, kemudian Firefox, Microsoft Edge, dan terakhir ada Safari, di mana sistem ini tidak dilakukan proses instalasi, cukup membuka browser dan mengetikkan alamat di http monep.yeskementan.org. Nah, nanti ada tampilan seperti ini ya, nanti ada login, user dan passwordnya seperti apa, nanti usernya dibagikan oleh para tugas yang ada di lapangan. Ini dashboardnya dan dokumennya. Oke, kita lanjut aja ke ke prakteknya ya. Nanti tinggal buka aja di aplikasi di browser Google Chrome, monep.yeskementan.org. Nanti bapak saya menggunakan emulator. Nah, di sini nanti akan terlihat informasi dashboard ya, di mana setiap provinsi itu juga akan terlihat dari treatmentnya, kontrol grupnya berapa gitu. Dan fokusnya ada di sini, ada di kuesioner. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan ya, dimana di sini ada beberapa proses, ada input awal, input progress, kuesioner selesai, dan kuesioner yang dibatalkan. Nah, titik baliknya ada di sini. Kalau di sini ada informasi tahapan-tahapannya, tempat mana, dan di sini ada untuk proses pengeditan, di mana kita bisa melakukan perubahan data. Dari sini untuk pencarian, dan di sini ada informasi nomor serinya berapa. Mungkin nomor seri ini yang nanti wajib diisikan terhadap dokumen hard copy-nya. Gitu. Oke, kita lakukan proses penginputan. Yang pertama kita pilih jenis kuesionernya, kita gunakan kuesioner Q1. Lalu yang kedua nanti provinsinya di mana,
kabupatennya kabupaten mana, Kabupaten Bogor, nanti judulnya tentang apa. Contoh kita kasih nama Q1, nama ininya apa, nama petugas emulator, contoh kasih nama Ajang Suharya. Di sini ada wilayah Kabupaten Bogor, kita kasih namanya nama responden. Contoh Asep Suharya, atau Aceng Rohmana lah boleh. Rohmana, alamat di Desa Darmaga Bogor ya, RT 08 RW 02. Lalu dia dari kalau ada informasi langit boleh ditambahkan. Contoh dia dari jurusan SMK 2 Pertanian Bogor. Kalau sudah simpan. Nah nanti kode ini wajib dicatat terhadap dokumen fisik ya. Nanti di fisiknya tuliskan A25 sekian, menandakan bahwa dokumen tersebut atas nama tersebut dokumennya adalah nomor seri itu. Setelah itu lakukan proses reload dan lanjutkan. Nanti akan kelihatan nih dari sini daftaran tahapan-tahapannya dari mulai profil sampai ke kepemilikan aset rumah tangga. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nanti ketikkan nama, gitu kan, namanya siapa. Namanya Aceng Rohmana ya tadi. Aceng Rohmana, alamatnya Desa Darmaga, RT 08 RW 02 gitu. Gang Lonceng contoh. Desa Darmaga, kecamatannya Darmaga, Ciherang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Najis kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya sekian. Nah nanti kalau ini kan angka ya, dia akan menolak kalau dia mesti kan huruf karakter. Contoh 25 tahun, kepala keluarga dan seterusnya gitu kan. Kalau sudah, nanti jangan lupa klik simpan. Nah seperti itu. Kalau ingin melanjutkan, klik lanjutkan. Nanti akan dia proses ke tahap selanjutnya. Lalu klik simpan contoh. Jadi kalau nanti saya ada yang tertinggal, tinggal klik aja kembali untuk proses perubahan data. Gitu. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah contoh saya ingin kembali nih, barangkali ingin melanjutkan nanti bisa dilanjutkan ya. Caranya di sini yang gambar mata di sini. Ini untuk melanjutkan proses ya. Yang tadi kan sudah sampai sini, bisa dilanjutkan. Oke. Nah, sampai proses kepemilikan responden. Nanti kalau sudah selesai dia akan masuk ke kuesioner selesai. Kalau inputan awal dia akan proses di sini dan kuesioner dari sini untuk proses lanjutan. Untuk melihat hasil inputannya bisa di sini, diklik, nanti pop up muncul nomor seri dan diklik aja. Dia akan kelihatan nih tahapan-tahapannya apa gitu. Seperti itu. Kalau ini juga bisa dilakukan untuk pencarian ya. Contoh kita copy nomor serinya berapa. Di kuesioner tracking ini untuk pencarian. Ada bisa menggunakan tracking QR code untuk mengaktifkan kamera atau menggunakan nomor seri. Nomor seri saja. Klik selengkapnya nanti kelihatan. Hampir sama sih tahapannya. Oke. Nah itu untuk proses penginputan. Kalau sudah melakukan penginputan ya, sebelum melakukan penginputan jangan lupa ganti password ya. Paling ujung nanti ganti password, password lamanya apa, password barunya apa, dan password yang ininya apa gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk gambaran tutorial aplikasi enumerator untuk sisline ya, sistem informasi
inline surveyors. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat membantu dalam proses pekerjaan yang ada di Kementan dan di lapangan ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.